Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari nanti. Amin. Pada hari ini, Senin ini, pada tanggal 11 April 2022, saya dan Mila mempresentasikan kajian hari ini tentang hikmah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yaitu ketika Nabi Sulaiman Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau mengatakan ini adalah bagian dari karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Surat An-Naml ayat 40. Ketika Qarun mendapatkan harta yang sangat banyak, dia mengatakan sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Surat Al-Qasas 78. Dari Al-Quran tersebut, dua kisah yang berbeda di atas menghasilkan akhir yang berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia di dunia dan akhirat, sedangkan Qarun mendapatkan azab di dunia dan akhirat karena kekufurannya akan nikmat Allah. Demikianlah bahwa hidup manusia tidak lepas dari dua golongan tersebut. Golongan pertama yaitu manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya dengan sepenuh hati. Dan golongan kedua manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur. Golongan pertama yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan syahidin. Golongan kedua mereka inilah para penentang kebenaran seperti Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal dan para pengikut mereka dari masa ke masa. Secara umum bahwa kesejahteraan, kedamaian dan keberkahan merupakan hasil syukur kepada Allah, sedangkan kesempitan, kesengsaraan dan kemiskinan akibat dari kufur kepada Allah. Surat An-Naml 112. An-Nahl. Selanjutnya dijelaskan oleh Mila. Hakikat kesyukuran yang hakiki dibangun atas umum fondasi utamanya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia adalah orang yang bersyukur dengan benar. 5 asas tersebut yaitu merendahkannya orang bersyukur diharapkannya dia syukuri, itu Allah. 2. Kecintaannya terhadap sang pemberi nikmat. 3. Mengakui seluruh kenikmatannya yang diberikannya. 3. Senantiasa memujinya atas nikmat tersebut. Dan yang terakhir tidak menggunakan nikmatnya untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dengan demikian syukur adalah merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan bersikap kerendahan serta menyadarkan nikmat tersebut kepadanya, memujinya dan menyebut-nyebut nikmat itu. Kemudian hati senantiasa mencintainya, anggota badan yang taat kepadanya serta lisan yang tak henti-henti menyebutnya. Macam-macam bersyukur. Imam Ibnu Rajab berkata, balik lagi sebelum tadi tidak menggunakan nikmat untuk sesuatu yang kita menggunakan nikmat. Kalau kita diberi sesuatu, kita jalan, ini kan halnya bukan di jalan Allah. Terus senantiasa memujinya itu ya zikir itu. Terus mengakui seluruh kenikmatan. Untuk macam-macam syukur. Imam Ibnu Rajab berkata, syukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Syukur dengan hati adalah mengakui nikmat tersebut dari sang pemberi nikmat, berasal darinya dan atas keutamanya. Syukur dengan lisan yaitu memuji yang memberi nikmat, menyebut nikmat itu, mengulang-ulang serta menampakkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan artinya dan terhadap nikmat
nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Nah ini yang namanya zikir. Alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Tidak terbatas itu berulang-ulang, tidak ada kata berulang-ulang, mengulang-ulangnya, menampakkan nikmat. Menampakkan itu artinya kita ya harus mengikuti apa yang kita. Iya ya Pak. Syukur dengan anggota badan, yaitu tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam menggunakan nikmat untuk kemaksiatan padanya. Contohnya ya, Memberikan badan sehat. Tidak, bacanya itu tidak. Itu dikurangi keliru. Jadi punya uang tidak. Ya punya uang dia pergi ke kafe yang untuk minum itu kan terus ke perzinahan ya kan ya itu ada ya terus setelah kita tahu hakikat dan macam-macam syukur, maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah bersyukur dengan benar? Apakah kita telah sejujurnya mencintai Allah, telah tunduk dan mengakui nikmat dan keutamaan yang diberikan Allah? Lalu, apakah kita telah benar-benar memuji Allah? Adakah kesyukuran itu telah memenuhi hati kita, lisan kita, dan seluruh tidak tanduk, akhlak dan pergaulan kita? Atau secara terus terang saja kita bertanya pada diri kita, apakah termasuk syukur jika seorang muslim atau muslimah meniru gaya-gaya kehidupan orang kafir? Apakah cerminan bersyukur bila seorang muslimah mengikuti model-model dan gaya hidup wanita Masya Allah seperti berpakaian terbuka, terhalus, dan menerjang norma syaraf tanpa malu? Apakah termasuk syukur jika seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu, menyia-nyiakannya, atau tidak mau mengerjakannya dengan berjamaah, bahkan lebih senang mengikuti perkara bidah dan dosa. Dan sisa? Apakah termasuk orang bersyukur kalau meremehkan puasa Ramadan, tidak mau pergi haji padahal mampu, tidak mau membayar zakat dan berinfak? Apakah merupakan bentuk syukur jika senang betul dengan tiba memberikan harta untuk berbahagia, minum-minuman keras, narkoba, dan seterusnya? Apakah cerminan syukur apabila pemuda senang berkebut-kebutan, ugal-ugalan di jalan, ikut program obrolan via telepon yang tak berguna, membuang makanan, dan meremehkan nikmat yang diterima? Bentar. Nah itu loh yang kata sendiri, apakah termasuk syukur jika seorang muslim atau muslimah mengikuti gaya hidup orang kafir? Nah sekarang kan banyak tuh, misalkan tiktokan kayak gitu, itu gimana ya gitu. Nah ini pertanyaan bener. Kan sekarang kan ada orang Korea, macam-macam rambutnya gini, macam-macam kan. Terus mulai, itu kan pertanyaan besar ini, iya kan. Tapi ada dua hal Mbak kalau menurut saya. Kalau selagi itu masalah dunia, itu tidak ada masalah. Tapi kalau selagi masalahnya berkaitan dengan akidah, cara berpakaian, kan akidah kita. Janganlah meniru yang kayak gitu, karena kita. Tapi misalkan dia meniru gayanya dia, gaya hidupnya orang kafir, misalkan sekarang meniru gayanya dia mempunyai suatu pengetahuan yang buat. Ini asalkan itu masalah dunia ya, dunia bukan tanda kutip. Tapi kalau sudah mengikuti masalahnya berkaitan dengan akidah, agama, jangan itu sudah, itu namanya yang fitnah tadi. Gitu ya, maksudnya dari sana ya. Oke, lanjutnya. Nikmat Allah dimulai dengan ungkapan yang sangat indah nama Allah, Zat yang Maha Murah, Ar-Rahman. Mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berkata-kata dan berbicara. Menciptakan makhluk langit dengan penuh keseimbangan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Menciptakan bumi, daratan, dan lautan dan dengan segala isinya semuanya untuk manusia. Dan menciptakan manusia dari bahan baku yang paling baik untuk dijadikan makhluk yang paling baik pula. Kemudian mengingatkan manusia dan jin bahwa dunia seisinya tidak kekal dan akan berakhir. Hanya Allah yang kekal, di sana ada alam lain, akhirat. Surga dengan segala bentuk kenikmatannya dan neraka dengan segala bentuk pengeriannya.
Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ini kutip dari Al-Quran atau kutip dari kemudian mengatakan ini nikmat Allah. Al-Quran. Orang-orang manusia pandai berkata-kata dan hanya apa semua yang dibantu surat penciptaan makhluk mereka penuh keseimbangan. Ini perlu nih ngomongin penuh keseimbangan. Makanya misalkan orang yang misalnya hujan harus tingkat keseimbangan. Ya, ini penting, itu juga sindir bagi lain ya. Itu menciptakan makhluk langit dengan penuh keseimbangan, menciptakan langit dan bumi keseimbangan. Jadi itu seimbang ya. Itu kan Matahari, bulan, bintang menjadi bumi dan sebagainya. Ya, itu keseimbangan. Tapi caranya jangan Diharmanakan tuh. Jadi sebetulnya manusia ini aslinya tidak ada apa-apa, nol gitu. Yang sekarang dikasih mata, dikasih sumber, dan akhirnya plus ya. Jadi nikmat namanya. Derajatnya paling tinggi timbang tinggi. Iya. Sarana hidup. Sarana hidup, wasna idul haya. Tuhan Maha Agung, nama Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Marilah kita sadar akan nikmat itu dan mensyukurinya dengan sepenuh hati. Dan dalam surat An-Nahl ayat 78 ada nikmat yang lain yang harus disyukuri manusia. Allah berfirman yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Cobalah renungkan bagaimana jika manusia hidup di dunia dalam kondisi buta, maka dia tidak dapat melihat. Seluruh yang ada di hadapannya adalah sama, tidak dapat melihat keindahan warna-warni dan tidak dapat melihat keindahan alam semesta. Coba sekali lagi renungkan bagaimana jadinya jika manusia hidup di dunia dalam keadaan buta dan tuli. Maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan coba sekali lagi renungkan jika manusia hidup di dunia dalam keadaan buta, tuli, dan gila. Maka hidupnya dihabiskan di rumah sakit menjadi beban yang lainnya. Demikianlah nikmat penglihatan, pendengaran, dan akal. Ini ngambil di mana? Ini bagus sih. Contohnya, Uraya. Memang betul. Kadang-kadang manusia ini hanya mengeluhnya itu begitu kena hidup ya. Oke. Nikmat Allah sebagai pedoman hidup atau manhajul hayat. Sekarang apa jadinya jika manusia itu diberi karunia oleh Allah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan akal untuk berpikir. Kemudian mata itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan akal tidak digunakan untuk mengimani dan memahami ayat-ayat Allah. Maka itulah seluruhnya makhluk mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Surat Al-A'raf ayat 179. Demikianlah betapa besarnya nikmat tunjuk Islam, yaitu Islam dan pedoman hidup manhajul hayah. Nikmat ini lebih besar dari seluruh harta dunia dan seisinya. Nikmat ini mengantarkan orang-orang beriman dapat menjalani hidupnya dengan lurus, penuh kejelasan dan terang benderang. Mereka mengetahui yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Halal dan yang haram. Al-Quran banyak sekali membuat perumpamaan orang yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Di antaranya digambarkan seperti binatang secara umum dan binatang tertentu secara khusus, seperti anjing, keledai, kera, dan babi. Diumpamakan juga seperti orang yang sedang berjalan dengan kepala buta dan tuli, jatuh dari langit dan disambar burung, kayu yang tersambar, dan lain-lain. Nikmat Allah seperti pertolongan atau anasir. Ada satu bentuk kenikmatan lagi yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman disebabkan mereka berkomitmen dengan manhaj Allah dan berdakwah untuk menegakkan sistem Islam, yaitu pertolongan Allah. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Pertolongan Allah itu sangat banyak bentuknya, di antaranya perlindungan dan tempat menetap. Dukungan Allah sehingga menjadi kuat, ta'yid
rezeki yang baik-baik, menangan al-fat, kekuatan al-istiqlaf, Puasa. pengokohan agama, tamkinuddin, dan berbagai macam bentuk pertolongan Allah yang lain. Surat Al-Anfal ayat 26, Asyaf 10 sampai 13, dan An-Nur ayat 55. Dalam bentuk kenikmatan tersebut baik yang zahir, batin maupun gabungan antara keduanya haruslah direspon dengan syukur secara optimal. Dan dalam syukur kepada Allah harus mengambil kunjungannya. Sebentar. Iya, ini pertolongan. Pertolongan. Allah itu memberikan sukses, memberikan suatu kata gembira bagi yang mensyukuri nikmat. Nah, itu dengan lain syakartum ditambah nikmat. Salah satunya ini. Jika kamu menolong, Iya, kan ada bentuk upaya ketaatan. Ini itu bahasa ini mah istidrat belum diterangkan. Istidrat macam-macam syukur tadi. Nah, kurang satu punya. Ada. Baik gitu. Ini macam-macam syukur ini. Nah, ini ada lagunya kan? Istidrat. Mengatakan bahwa segala nikmat dari Allah adalah suatu prinsip yang sangat penting karena sikap ini muncul dari segala seseorang. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengakui nikmat itu bersumber dari Allah, maka mereka lah orang-orang yang takabur. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah saja. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Oh. Dalam kehidupan modern sekarang ini, orang-orang setelah menyadarkan segala sesuatunya pada kemampuan dirinya, dan mereka sangat meyakini bahwa kemampuannya dapat menyelesaikan segala problem hidup. Mereka sangat bangga terhadap capaian yang telah diraih dari peradaban dunia, seolah-olah itu adalah hasil kehebatan ilmu dan keahlian mereka. Pola pikir seperti itu sama dengan pola pikir para pendahulu mereka seperti Korun dan sejenisnya. Sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmu. Surat Al-Qasas ayat 28. Al-Qasas. Ya. Sesungguhnya harta kekayaan ini Korun itu kan hanya pernyataan. Jadi dia tidak mengakui Allah yang ngomong kehebatan ini. Makanya kalau itu tidak karena aku ya, hati-hati. Itu tidak karena aku ya. Kemudian wah itu saya itu misalnya. Itu sudah menunjukkan hati-hati ya. Itu Korun ya. Karena pertama harusnya kita harus memuji Allah, luar biasa Allah dan memberikan saya ini. Sehingga saya bisa hati-hati. Ini bisa menyebabkan banyak sekarang kejadian di dalam sehari-hari. Itu lihat tapi kok main tapi masjidnya cuma dia dan pola pikir seperti sama pola pikir pendahulu mereka tulis. Ya. Dalam konteks Islam, pola pikir seperti inilah yang menjadi sebab utama masalah dan problematika yang menimpa umat manusia sekarang ini. Kekayaan yang melimpah ruah di dunia barat hanya dijadikan sarana untuk masuk.
Sementara dunia Islam yang menjadi wilayah sebenarnya dibuat miskin, menderita, dan terbelakang. Sedangkan umat Islam dan pemerintahan di negeri Muslim yang mengikuti pola hidup Barat, kondisi kerusakannya hampir sama dengan dunia Barat tersebut, bahkan mungkin lebih parah. Setiap orang selalu berpengakuan yang tulus dari orang-orang beriman bahwa Allah itu ada, berkehendak dan kuasanya meliputi langit dan bumi. Semua makhluk Allah tidak ada yang dapat lepas dari ikrar atau kehendak dan irodah kehendak dan kudrah kekuasaan Allah. Kan ada lagu ya gitu. Irodah. Ya ada kan lagunya itu loh. Ya kan nggak diganti itu terlagunya itu loh. Itirafnya nggak diputar lagi. Siap. Sudah dari dulu. Ya sudah Pak. Ya, masih tadi batasan Apa itu? Atas dengan hadapnya Tuhanmu dan terhadap Tuhanmu maka tidaklah kamu silakan Al-Baqarah ayat 11. Makanya Mbak Tia itu dengan adanya nikmat Allah maka tidaklah kamu siarkan. Nah ini siarkan. Sudah melepas. Ya, nah, makanya sampaikan itu walau disimbang dan ayat kalau disimbang. Kalau satu ayat, kalau ayat itu walau ayat. Abu Nahram berkata, dahulu umat Islam melihat bahwa di antara bentuk syukur nikmat yaitu mengucapkannya. Rasulullah bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih pada manusia. Berkata Al-Hasan bin ulangi lagi. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Nah, ya kan? Kalau kita misalkan harus ucapkan terima kasih ya, terima kasih apapun itu. Ini penting. Perantara ya, bentuk tidak bersyukur pada Allah ya. Jadi kalau misalnya sama ngomong banyak terima kasih ya, itu bentuknya kita syukur kepada Allah ya. Terus ya. Berkata Al-Hasan bin Ali, jika Anda melakukan kebaikan maka ceritakan kepada temanmu. Berkata Ibnu Ihsa, sesuatu yang datang padamu dari Allah berupa kenikmatan dan kemuliaan kenabian maka ceritakan dan dakwakan kepada manusia. Itu berbagi sunnah. Itu yang datang pada Allah berbagi dan kemuliaan ilmu bisa. Wah, aku kemarin dapat rezeki besar. Terakhir kata. Terakhir ya. Aku kayak gitu. Masih di sini. Ngomongnya jangan untuk aku diomongin padahal ya dapat rezeki banyak. Ilmu ditulak-tulak. Orang beriman minimal mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan sebagai refleksi syukur kepada Allah. Demikianlah betapa pentingnya hamdalah dan Allah mengajari pada hambanya dengan mengulang-ulangkan alhamdulillah dalam Al-Quran dalam mengawali ayat-ayatnya. Ini tak berpikir sekarang. Terus bayangkan kita berbanyak. Berarti apa? Oh enggak itu ya. Tadi mewakili dalam ayat mengakhiri, mengawali, sedangkan ungkapan minimal yang harus diucapkan orang beriman ketika mendapatkan kebaikan melalui perantara manusia mengucapkan pujian dan doa misalnya jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas yang radhiyallahu anhu bahwa kaum Muhajirin berkata pada Rasulullah,
Salam, wahai Rasulullah SAW, orang Ansar mendorong semua pahala. Rasulullah SAW bersabda, tidak, selagi kamu berdoakan dan memuji kebaikan mereka. Dan ucap syukur yang paling puncak ketika kita mencapai kenikmatan yang paling puncak yaitu Islam dengan cara mendakwakannya kepada manusia. Ini harus jelas jadi kamu muhajirin sama kaum ansor, coba. Nggak tahu ini apa kaum muhajirin iri dengan kaum ansor, padahal tidak, selagi sama-sama punya pengertian sehingga mereka juga mendapatkan dari nikmat tadi. Itu harus tahu itu. Kemudian at-ta'ah, Allah menyebutkan bahwa para nabi Allah menyebutkan bahwa para nabi adalah hamba-hamba Allah yang paling bersyukur dengan melaksanakan puncak ketaatan dan pengorbanan. Dan contoh-contoh tersebut sangat nampak pada 5 rasul utama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Ya sudah, tadi ya Mbak bilang si Ustaz Maulana dia gak kunci, kamu kunci di depannya ya. Kasih dulu kasihannya. Menyebutkan tentang Nuh alaihissalam, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat 3. Oke, sebentar. Itu tadi muhajirin sama ansor tahu ya. Kalau orang yang menetap di tempat Madinah waktu zamannya Nabi, itu kamu apa? Ansor. Orang yang datang dari Mekah dan datang ya muhajirin itu ya muhajirin. Tapi ya itu bilang langsung aktif Allah didoakan. Ketika dia mendoakan itu sama. Makanya kalau misalkan sekarang orang yang minta doa sama orang yang doa, itu kalau mendoakan itu langsung malaikat yang mendoakan. Ya ini ilmu yang sama. Misalkan dia doakan tanpa tahu orangnya, itu langsung malaikat yang doa. Ya Allah, itu kalau malaikat doa gimana? Diamini itu langsung luar biasa. Nah, makanya kalau bisa sampai banyak mendoakan kita kalau orang seperti ilmu ini ya saling mendoakan, tapi orang yang mendoakan itu makanya kalau orang orangnya ini kalau kita ngomong masalah mandat masjid, jadi orang misalkan kita naik sepeda motor ya, terus ada orang pengemis itu ya, pengemis nggak mau bilang rezekinya ya Allah, itu aja tuh satu lagi terus juga doa itu malaikat langsung jatuh kayak Allah menentukan. Makanya ada yang ditarget satu hari, begitu saya lewat naik motor itu saya akan paling kami 10 orang atau lebih catat terus ada lagi orang ini terus itu. Nah disitulah nanti akan membiasakan diri orang mendoakan orang. Wah, karena doa itu termasuk satu dan mendapatkan pahala. Oke, terus. Dan lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ketaatan Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah melakukan salat malam sehingga lakinya terpecah-pecah. Berkata Aisyah, engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Berkata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Muslim. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan rezeki, misalkan kita sesuatu yang anggap misalkan kita komisi dari kita hasil, janganlah kita cuma bisa kita bersyukur betul-betul banyak kepada kita memberikan komisi dasar. Bukan kita, Allah itu yang memberikan. Oleh tadi Ustaz bilang memang dulu rezekinya memang. Jadi orang tak bisa dikasih itu jamaah. Asalkan benar-benar loh ya. Berarti itu sholat malam itu artinya berikhtiar kita. Yang jamaah misalnya. Sampai kemudian Allah itu memberikan yang pahala itu sudah jelas alasnya. Kamu juga Allah itu udah rapi sudah di
terhindar dosa, Allah mengampuni. Loh, tidak boleh kan aku menjadi hamba yang. Jadi terus kita malah lebih ditaati, ya Allah, kita kenapa itu betul-betul syukurnya itu melebihi dari apa yang dia diharapkan. Ini filosofinya luar biasa ya, Pak. Bukan cuma di situ, tapi banyak dalam satu perjalanan. Saat malam bersyukur nggak hanya Ya minta. bersyukur Karena saat malam itu nggak hanya cuma minta, tapi juga bersyukur. Kenapa Apa yang bersyukur? kita dapatkan? Ya, kenapa kok bersyukur? Saat malam itu tidak setiap orang sama Tuhan. Jadi kalau pada waktu dikasih kita bisa sholat malam bersyukur, ya Allah, Allah telah memberikan aku bisa sujud pada aku di malam. Itu tidak setiap orang dikasih, itu aja sudah bersyukur. Apalagi dia dalam rangka sholat itu mendoakan orang banyak, ya Allah. Dan nanti di akhir orang-orang yang mukmin itu kayak mencari di mana, mencari kan seperti bukan itu, tapi pahala yang dikirimkan orang mukmin, orang-orang yang itu diambil itu pahalanya sampai. Nah, itu dari riwayat hadis saya pernah baca, cuma saya lupa. Tapi kayak gitu. Nah, saling mendoakan, saling terus. Makanya orang tua kita itu harus sampai tadi doa. Wah, kasihan. Dia kering, kasihan, dia butuh itu. berhasil. Dan bahkan ada yang cerita, bukan cerita, kata dia mau empat katanya ada yang karena dia bukan itu terus dia mengharapkan doa. Ya, kasihan. Jangan sampai kita walaupun sebelum kita hidup bagus ini bagus ini lanjutannya dari yang Macam-macam. yang presentasi dan saya pasal itu bersyukur. Oke, Pak. Dalam riwayat lain disebutkan dari apa berkata, aku bertanya ada Aisyah, ceritakan padaku sesuatu yang paling mewakili yang engkau lihat dari Rasulullah SAW. Aisyah berkata, adakah urusannya yang tidak mengagumkan? Pada suatu malam beliau mendatangiku dan berkata, biarkanlah aku menyembah Rabbku. Maka beliau bangkit berdiri dan salat. Beliau menangis sampai air matanya mengalir di dadanya. Kemudian rukuk dan menangis. Kemudian sujud dan menangis. Kemudian mengangkat mukanya dan menangis. Dan beliau tetap dalam kondisi seperti itu sampai Bilal mengumandangkan azan salat. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis padahal Allah sudah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah SAW berkata, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi aku ini kan luar biasa. Jaminan. Tapi ya ini pelajaran di sebelum Nabi Muhammad itu Nabi tertentu kalau ada orang bermaksiat itu langsung diazab seperti kaumnya Nabi Lut ya, terus Sodom dan Gomorrah itu langsung. Tapi pada waktu Nabi itu ditantang tidak langsung diazab. Ini sekarang masih dikasih peringatan sampai berapa kali dari istirahat. Nah kayak gini ini itu rasa syukur ini karena kita senjata Nabi Muhammad makanya luar biasa. Ya. Terus habis sudah habis. Mana dia? Kami sekian terima kasih belum berarti. Iya, nggak usah terima kasihnya, gimana? Berarti episode berikutnya. Oke, ini bagus ya. Saya sangat menghargai Mbak Lia sama Mbak Nila sudah masuk. Ini nanti Mbak Lia kalau bisa ketemu ini bisa. Tapi ya, terus kemudian ini Mbak, kalau misalkan nanti usahakan itu sudah digaji. Jadi kadang-kadang langsung kita utarakan, nah terus menunjukkan sah. Itu aja sudah. Insya Allah dari sini jangan terus. Tapi ini sudah luar biasa. Tidak semua orang bisa berani. Oh iya, ya kita berlatih terus berlatih. Masa ada orang dilahirkan langsung betul nggak saya semua dari bayi Pak. Itu
Bagi lagi. Dan masukkan lagi apa yang perlu Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada masukan atau sharing-sharing yang lain yang sesuai tema. Mensyukuri nikmat Allah. Ya kesimpulan. Oh, gak ada kesimpulan.